Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang di pertemuan yang kedua ini, Bu Niswa akan menjelaskan masih dalam bab atom dan partikel penyusunnya. Kemarin subbab bahasanya sudah Bu Niswa jelaskan ya, tentang pertama partikel subatom, kedua nomor atom dan nomor massa, yang ketiga prinsip pembentukan molekul, dan yang keempat karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kemarin sudah Bu Niswa jelaskan tentang yang partikel subatom dan nomor atom, nomor massa. Masih ingat kan? Karena kemarin ada tugas ya, dan beberapa masih ada yang perlu dibenahi. Nggak semuanya salah, tapi perlu Bu Niswa bahas lagi. Tugas yang pertama, kemarin Bu Niswa menanyakan tentang berapa jumlah elektron, berapa jumlah proton, dan berapa jumlah neutronnya. Kemarin masih ingat kan? Yang elektron itu yang apa? Elektron itu yang muatan negatif, Bu. Berarti muatannya dilihat sekarang. Berarti yang negatif kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi elektron itu muatan negatif. Terus selanjutnya proton. Proton itu yang bermuatan positif. Berapa muatan positifnya? Ada 1, 2, 3, 4. Muatan positifnya ada 4. Ada yang tanya ke Bu Niswa, kalau misalnya gambarnya itu terlihat separuh, apakah juga dihitung 1? Ya, tetap dihitung 1, karena itu apa ya nak ya, namanya muatan itu ya 1, bukan muatan separuh, itu nggak ada. Neutron yang tidak bermuatan. Neutron ada berapa? Berarti neutron itu yang berwarna merah, dia tidak bermuatan dan tidak berpengaruh nantinya pada muatan atom. Seperti itu nggih. Neutronnya ada berapa? Ada yang warna merah itu dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Terus disimpulkan, karena jumlah elektron 6 dan jumlah proton 4, maka yang lebih besar yang mana? Jumlah elektron, Bu. Oh ya, jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, maka atom tersebut dinamakan atom negatif. Seperti itu ya. Ini dinamakan atom negatif karena jumlah elektron lebih besar. Ini ya, lebih besar daripada jumlah proton. Yang masih salah di bukunya, Bu Niswa minta tolong dibenahi ya, biar nanti kalau ulangan harian bisa. Oke? Selanjutnya, tugas yang kedua. Di sini ada atom nitrogen. Atom nitrogen memiliki nomor atom 7. Nomor atom diingat-ingat, ini nomor atom. Dan nomor massa 14. Nomor atom itu melambangkan elektron dan proton. Ya, jadi protonnya ada 7, elektronnya ada 7, dan neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Berapa jumlahnya? 14 dikurangi 7 adalah 7. Sudah, selanjutnya yang ini. Ada satu atom natrium memiliki nomor massa. Nomor massa biasanya lambangnya adalah Z. Z-nya adalah 2, 3. Terus ada ini, nomor atom. Nomor atomnya 11. Nomor atom melambangkan apa? Nomor atom itu mewakili jumlah elektron dan proton. Ingat-ingat loh. Jadi jumlah elektron pada atom natrium adalah 11 proton, ada 11 elektron, dan neutronnya pengurangan dari nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 23 dikurangi 11 berapa? 12. Minta tolong Bu Niswa dibenahi di bukunya yang masih salah ya. Selanjutnya, Bu Niswa masuk ke subbab prinsip pembentukan molekul. Subbab yang akan Bu Niswa bahas, yang pertama konfigurasi elektron, yang kedua ion, dan identifikasi unsur. Ayo kita pelajari bersama. Pelajaran kemarin Bu Niswa sudah menjelaskan beberapa teori atom, teori pembentukan atom ya. Teori pembentukan atom yang pertama adalah menurut atom bond, karena Bu Niswa pembahasan yang pertama adalah konfigurasi elektron. Jadi elektron kan berada di kulit paling luar kalau menurut ini ya, mekanika gelombang. Di sini elektron tuh berada di sini nak. Di sini elektron.
Karena menurut teori mekanika gelombang itu dia itu tidak ada lintasannya, maka kita mengikuti ini dulu untuk mempermudah membahasnya. Seperti itu. Jadi untuk mempermudah membahas mekanika gelombang, jadi kalau kita ada di pelajaran SMP itu, atom yang kita bahas itu menurut ini menurut teori mekanika gelombang. Jadi ini teori-teori sebelumnya seperti itu, hanya sebagai pengetahuan awal seperti itu. Tapi yang akan kita bahas lebih seperti ini. Karena atom itu memiliki kulit-kulit, makanya yang dinamakan konfigurasi elektron, maka nanti merujuk pada gambarnya atom Born gitu loh ceritanya. Di sini akan Bu Niswa jelaskan tingkat energi pada atom berturut-turut adalah K yang paling dalam ya. Yang paling dalam adalah K, terus selanjutnya ada L dan ada M yang paling luar. Lah, K, L, M ini memiliki batas maksimal pada setiap tingkatan energinya. Jadi misalnya di K ada berapa maksimal elektron yang ada di situ? Oh, K itu hanya boleh ditempati 2. Ini ya, dilihat. Terus pada L itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada tingkatan L hanya bisa diisi oleh elektron berapa? 8. Terus untuk yang kedua, yang ke M ya, yang ke terakhir itu bukan terakhir sih, jadi nanti KLMN juga seperti itu nak. Jadi M-nya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18. Jadi setiap kulit atom memiliki jumlah maksimum elektron yang dapat menempatinya. Di sini ada beberapa konfigurasi elektron, misalnya hidrogen. Nomor atomnya kan 1, jumlah elektronnya berarti 1, hanya menempati pada kulit K. Seperti itu. Nah, ini ya yang pertama, hidrogen. Yang kedua, helium. Helium itu lambangnya He. Nomor atomnya 2, nomor jumlah elektronnya 2. Berarti 2 tadi ada berada di mana? Ada berada di K saja. Seperti itu. Ini contohnya. Ini tadi ya, helium hanya ada 2. Terus sekarang ada natrium. Natrium memiliki nomor atom 11. Jadi jumlah elektronnya kan 11. Berarti bagaimana mengisinya agar jumlahnya 11? Pada yang K ini nak, diperhatikan. Pada kulit K terisi 2, benar kan? Benar. Pada kulit L sudah dipenuhi belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah terpenuhi di kulit L. Berarti 8 ditambah 2 masih 10. Padahal dibutuhkan tempat elektron berapa? 11. Makanya dia harus di kulit M. Seperti itu nak nggih. Selanjutnya klor. Klor itu lambangnya Cl. Nah, Cl ini jumlah elektronnya adalah 17. Maka kita lihat di sini nak, pada kulit K ada 2. Sudah ya? Ada 2. Terus ada L. Pada kulit L ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Pada kulit M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8 ditambah 2, 10. Benar nggak? Sama dengan 17, benar kan? Yang kulit M ada 7, seperti itu. Nah, tugas kalian di sini adalah menggambarkan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu Bu Niswa minta kalian menggambarkan Ca ya. Ca, kalsium ini dan neon ini nggih. Yang menggambarkan. Jadi digambar seperti ini. Seperti ini, tapi pada konfigurasi elektron Ca. Ca punya berapa? Ca memiliki nomor atom 20. Berarti jumlah elektronnya 20. Bagaimana kalian menggambar dalam seperti ini ya? Terus pada neon, sekarang dilihat neon. Neon memiliki atom berapa? Neon memiliki jumlah atom 10. Jumlah elektronnya ada
10 seharusnya ya, nomor atomnya 10. Jadi nanti bagaimana menggambarnya seperti itu. Nah, nggih. Silakan digambar di bukunya masing-masing. Jadi selanjutnya ada pembahasan ion. Ion itu bagaimana? Tadi kan yang pertama tadi kan konfigurasi elektron. Yang kedua ini kita bahas tentang ion. Apa sih ion itu gitu ya? Atom ada dalam kedua keadaan. Yang pertama dalam keadaan stabil. Keadaan stabil ketika atom terluarnya sesuai dengan jumlah maksimum kulit. Jadi tadi kan He, helium memiliki 2 elektron. Pas ya. Pas hanya ada 2. Tetap ya. Selanjutnya dalam keadaan tidak stabil. Yang stabil ini ya, yang stabil itu jumlahnya karena K itu harus sama dengan 2, sesuai enggak? 1, 2, sesuai, berarti dalam keadaan stabil. Yang pada keadaan tidak stabil berarti ketika atom terluarnya tidak sesuai. Mohon maaf ini benar salah ketik. Ketika atom terluarnya tidak sesuai dengan jumlah maksimum kulit. Misalnya natrium. Tadi ada berapa natrium? Natrium itu memiliki 11 elektron. Berarti yang pertama kulit K sudah terpenuhi 2 kan? K-nya sudah 2. Penuh, Bu. Masih kurang, Bu. L 8. 8 ditambah 2 masih 10. Loh, Bu, kan seharusnya 11. Iya, makanya atom terluarnya M seharusnya berapa tadi? M seharusnya adalah 18. Tetapi dia masih terisi 1, makanya dia dalam keadaan tidak stabil. Seperti itu. Nah, di sini pada atom Na, atom terluarnya yaitu di kulit M ya, terisi 1. Agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya, maka atom natrium dapat melepaskan 1 elektron. Berarti dia bisa memiliki pilihan ya, melepaskan 1 elektron atau menerima 7 elektron dari atom lain. Tetapi karena menerima jumlah 7 elektron itu sangat sulit, maka atom natrium Na cenderung melepaskan 1 elektron. Akibatnya, bila Na melepaskan 1 elektron, maka ada 1 proton di dalam inti atom natrium yang tidak seimbang. Karena ini tadi ya, Nak ya. Karena di dalam sini tadi dia harus terlepas ya, biar dia stabil dia harus melepaskan elektron itu tadi. Akibatnya bila Na melepaskan 1 elektron, maka ada 1 proton di dalam inti atom yang tidak seimbang, maka natrium Na akan kelebihan muatan positif. Makanya biasanya dilambangkan dengan Na+. Lah ini loh Nak, ion itu adalah muatan-muatan atom yang dia memiliki pangkat. Loh ini loh, ada pangkat positifnya. Jadi yang dinamakan ion yang bersifat positif dinamakan kation. Apa? Positif namanya kation. Selanjutnya, atom dalam keadaan stabil, contohnya yang kedua yaitu atom klor. Atom klor tadi berapa jumlahnya? Yaitu ada 15. Klor tadi ya 15. Di kulit K sudah terisi 2. Oke. Di kulit L sudah terisi 8. Lebihnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena atom klor itu harus memiliki jumlah elektron 17, maka kan itu belum mencapai maksimal jumlah elektron yang ada di kulit M, kayak gitu ya. Jadi harus nambah 1 biar dia stabil. Di sini ada penjelasannya. Agar atom klor stabil, maka ditangkaplah 1 elektron dari atom lain. Agar kulit atom M terisi 8 elektron. Pada kulit M terisi berapa tadi? 18 elektron. Atom klor yang menerima 1 elektron akan kelebihan muatan negatif. Atom klor yang pada mulanya bersifat netral memiliki 17 proton, jika menerima 1 elektron maka dia bermuatan negatif karena menerima. Ya tadi kan melepas yang pertama tadi, yang pada
pada Na tadi ya, Na tadi harus melepaskan satu, kalau ini harus menerima satu, seperti itu. Nah, di situ makanya atom klor itu dia bermuatan negatif ini ya, karena dia menerima satu elektron agar stabil. Lah, di sini ion yang bersifat negatif dinamakan anion tadi. Ion yang bersifat positif dinamakan apa? Kation. Ingat-ingat, perhatian. Ion positif atau kation yaitu elektron kurang dari proton. Elektron kurang dari proton berarti protonnya lebih besar daripada elektron, makanya dia bermuatan ion positif. Lah sekarang ion negatif itu berarti gimana? Dia kelebihan elektron. Jadi ini bersifat salah ya, elektron lebih besar daripada proton, seperti itu. Nah, sudah, selanjutnya di sini ya, pembentukan garam. Natrium Na tadi ya, Na plus, klor adalah Cl-. Selanjutnya di pembentukan garamnya menjadi NaCl. Jadi mereka itu digabungkan. Nah, ini NaCl karena di satu positif dan satu negatif, maka memiliki gaya tarik menarik antara kation dan anion. Itu dinamakan ikatan ion. Dan ikatan ion ini menghasilkan senyawa ionik, seperti itu. Di sini tugas 2 ya. Rangkumlah yang ada di buku paket mengenai senyawa kovalen. Karena Bu Niswa hanya menjelaskan tentang senyawa ionik, maka kalian harus merangkum di buku kalian tentang senyawa kovalen, seperti itu. Di sini pembahasan yang terakhir pada prinsip pembentukan molekul yaitu identifikasi unsur. Identifikasi unsur itu yang pertama dibahas adalah tentang kembang api. Kembang api kemarin sudah Bu Niswa tanyakan kan ya. Kembang api mengandung senyawa-senyawa tertentu. Bila kembang api dibakar, maka molekul-molekul yang ada di dalam senyawa tersebut menyerap energi, menyebabkan elektron-elektron pada atom mengalami perpindahan antar kulit atom. Lah, perpindahan antar kulit atom kayak tadi ya, misalnya K pindah ke L atau K pindah ke M. Lah itu tadi, nak. Misalnya perpindahan elektron dari kulit atom yang lebih rendah ke lebih tinggi akan menyerap energi, sedangkan perpindahan elektron dari kulit yang lebih tinggi ke rendah akan melepas energi. Energi yang dilepaskan tersebut akan terlihat sebagai cahaya. Itu tadi nggih. Sudah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir pada bab ini tentang karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sih kok kita harus membuang sampah sesuai dengan golongannya? Karena mesti mungkin semuanya sudah pernah melihat tentang 3 jenis tempat sampah ini ya, yang dikatakan organik, non-organik, dan B3. Jadi B3 ini misalnya tentang itu nak ya, tentang semuanya. Misalnya yang organik berarti kan kayak daun-daunan, misalnya organik berarti plastik. Kalau B3 itu hasil itu nak, misalnya habis menyuntik gitu ya. Lah, yang berbahaya seperti itu. Lah di sini kenapa sih kok kita harus peduli tentang sampah seperti itu, nak? Mengapa? Karena sudah banyak kejadian penyebabnya yang kita tidak peduli sampah. Lah, seperti ini penyebabnya. Pertama, banjir. Ini contoh dari kenapa kita tidak peduli. Terus ini, yang kedua contohnya. Ada paus terdampar, nak. Dan di dalamnya ditemukan beberapa sampah. Karena mereka biasanya maksudnya makanan yang ada di dalam laut. Karena lautnya sudah tercemar, karena orang membuang sampah sembarangan, maka dia memakan sampah. Selanjutnya dilihat, nak, penyu. Penyu ini kan dia tinggal di laut ya, nak ya. Dia terlilit oleh plastik di sini, nak. Masya Allah, berarti membunuh hewan lain seperti itu. Ini dilihat lagi, ada singa laut. Singa lautnya terlilit juga oleh tambang seperti itu, nak. Maka Bu Niswa mohon sama kalian, ketika kalian bisa membuang sampah dengan baik, ayo bareng-bareng biar tidak terdampak seperti ini.
Sudah ada karakteristik benda dalam kehidupan itu ada intan, granit, plastik, logam, tulang, dan gigi. Ini beberapa karakteristiknya. Yang pertama intan dan granit. Lah diperlihatkan. Tahukah ternyata intan dan granit sama-sama terbuat dari atom karbon? Kayak gitu loh. Karbon itu yang ada di dalamnya pensil itu loh. Lah itu namanya karbon. Karbon itu biasanya memang gelap hitam kayak gitu. Lah di sini struktur intan dan struktur grafit pada isi pensil beda nggih, karena intan itu kan terlihat mengkilat gitu nggih. Ternyata susunannya rapi seperti ini. Terus yang ini grafit pada isi pensil dia terlalu acak-acakan seperti itu. Sudah. Terus tugas kalian rangkumlah karakteristik plastik yang ada di buku paket. Ada PT, ada HDPE, ada PVC, ada LDPE, ada PP, PS dan jenis lainnya. Seperti itu. Tugas kalian merangkumnya. Semangat. Dan selanjutnya tentang logam. Logam ini ada beberapa contohnya: baja, galvanium atau baja ringan, perunggu dan kuningan. Mungkin karena sudah tahu ya semuanya tentang contohnya, misalnya baja dibuat untuk rumah kayak gitu nggih. Kok baja buat rumah sih Bu? Enggak, misalnya untuk rusuk-rusuk di atasnya itu itu pakai galvanium. Tapi kalau baja itu biasanya buat mobil baja. Kalau galvanium itu yang buat rusuk itu loh. Kalau kita bangun rumah biasanya rusuknya nggak pakai kayu, sekarang pakai galvanium, itu namanya baja ringan. Terus ada perunggu yang biasanya buat medali itu ya. Terus kuningan, kalau kuningan itu biasanya yang untuk cangkir gitu loh, macam-macam. Sudah, pembahasannya sudah terakhir. Di sini tugasnya dikumpulkan di link yang Bu Niswa share. Jadi hasil rangkumannya itu tadi difoto jadi satu, dikumpulkan dalam bentuk foto dalam satu file fotonya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa bukan nggak bisa ngirimkan, ya udah dikirim tapi dikasih nama dan nomor urutnya, nomor absennya, ada kelasnya, nama, kelas, terus difoto semuanya rangkumannya. Oke, semangat. Buniswa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.